Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, Iya. yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ya. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Amin. Jadi di atas gunung Tuhan akan disediakan. Iya. Inilah imannya Abraham. Dia tidak sok tahu. Tapi ini adalah iman. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dia sudah ucapkan ini sebelum dia melihat anak domba itu. Saya mau ingatkan sekali lagi, hidup kita ini hidup karena iman. Hidup kita ini hidup karena percaya. Amin. Tentang hari-hari yang kita lalui jangan kita sok tahu. Bagian kita andalkan Tuhan. Amin. Dan selalu katakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Berarti kalau kita mau melihat penyediaan itu, kita harus ada di gunung Tuhan. Makanya jangan di lembah. Imanmu jangan di lembah. Tahukah saudara makna kalimat ini? Imanmu jangan di lembah, tapi di atas gunung. Karena penyediaan itu di gunung, bukan di lembah. Berarti kalau imannya di lembah, nggak ada penyediaan di sini. Jangan kau marah kalau kamu lagi di lembah. Mananya katanya Tuhan menyediakan? Kurang lengkap. Tuhan menyediakan di atas gunungnya. Berarti kita harus ada di gunungnya Tuhan. Tidak boleh ada di lembah. Berbicara lembah dan berbicara gunung, ini berbicara tentang iman dan juga hidup di dalam pimpinan Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Kita lihat apa itu gunung Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Apa itu yang terjadi di hari terakhir? Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Iya. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Terus Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. segala bangsa di hari terakhir akan berduyun-duyun ke sana. Pastikan kita ikut yang berduyun-duyun itu. Amin. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Iya. mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran Sebab dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari dan Yerusalem. firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi ternyata apa yang ada di gunung Tuhan, yang ada di gunung Tuhan adalah pengajaran tentang jalan-jalan Tuhan. Amin. Bukan lagi tentang kamu, bukan lagi tentang kemauanmu, tapi tentang maunya Tuhan. Amin. Itu makanya Abraham dikatakan seorang yang didapati takut akan Tuhan, karena dia sudah mengesampingkan tentang keinginannya. Dia telah mengesampingkan tentang keperluannya. Dia mau taat apa yang Tuhan mau. Makanya dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Orang-orang akan melihat penyediaan Tuhan. Orang akan melihat berkat Tuhan berlimpah kalau dia ada di atas gunung, kalau dia berjalan dalam pimpinan Tuhan, kalau dia hidup bukan lagi tentang dia, tetapi tentang Tuhan. Amin. Jadi kekristenan kita nggak boleh hanya fokus tentang aku. Kita harus tahu apa maunya Tuhan. Amin. Di dalam hidupmu harus tahu kamu itu maunya Tuhan apa. Di dalam pekerjaanmu, di dalam masa mudamu, kamu harus tahu maunya Tuhan apa. Jalan-jalan Tuhan seperti apa. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi orang yang di atas gunung itu jalannya udah nggak macam-macam. Harus lurus. Amin. Harus kudus. Amin. Harus suci. Jadi setelah diajar itu berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, dahsyat.